Saya Selina Yuridita, NIM 141, akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan global. Yang pertama ada contoh strategi peningkatan dalam rantai pasokan global. Beberapa perusahaan terkemuka yang telah menggunakan proses berbasis model yang baru sudah dijelaskan dalam mengambil keputusan dan meningkatkan rantai pasokan global, yaitu perusahaan komputer yang baru saja bersaing dalam hal biaya maupun pada fitur produk, di mana trade-off antar layanan, biaya, dan kehadiran pelanggan sangat penting dan di mana perbedaan biaya dari rantai pasokan mungkin kecil tetapi semakin signifikan terhadap keuntungan mereka. Manajer perusahaan peralatan digital menggunakan model rantai pasokan global dalam upaya rekayasa ulang perusahaan dalam menanggapi $3 juta kerugian dalam pendapatan mereka $14 miliar. Antara April sampai dengan Agustus tahun 1992, tim pemodelan di perusahaan tersebut bekerja sama dengan manajer untuk mengembangkan rencana rekonstruksi untuk mengakomodasi masa depan perusahaan yang lebih kecil akan ketergantungan. Rencana menyerukan pengurangan dari 30 pabrik menjadi 12 rencana dalam melayani pelanggan di seluruh dunia pada saat ketika pendapatan dan volume meningkat. Rencana untuk mendapatkan lisensi dalam kepuasan pelanggan, penghematan biaya produksi tahunan sebesar $225 juta dan penghematan biaya logistik tahunan sebesar $150 juta. Suatu audit pada tahun 1994 menunjukkan bahwa telah mengurangi biaya produksi sebesar $160 juta per tahun dengan tambahan $160 juta untuk biaya penyimpanan dan bahwa ia telah mengurangi biaya logistik sebesar $200 juta. Sebagian besar dari manufacturing cost saving terjadi karena perbaikan dalam persalinan dan dalam ruang lingkup yang diperlukan. Reorganisasi mengurangi biaya transportasi dan logistik dengan membuat rantai pasokan digital untuk memasok 3 wilayah pelanggan, yaitu lingkar Pasifik, Eropa, dan Amerika. Pemodel menunjukkan bahwa model mereka telah berguna dalam memastikan bahwa kelemahan tugas diterapkan, bahwa dengan biaya 5%, ini dapat memberikan ketambahan margin laba yang lumayan. IBM menggunakan pendekatan pemodelan yang serupa dalam evaluasi mereka terhadap struktur rantai pasokan dan koordinasi untuk rantai pasokan Eropa untuk sekelompok komputer. Digital Equipment Corporation melakukan PHK, tetapi terjadi selama periode kerugian dan PHK yang berkepanjangan, sehingga semua mungkin menghargai urgensi perubahan dan orang membayangkan bahwa alasan implementasi berjalan begitu cepat dan sukses sebagai besar karena krisis. IBM pada awal tahun 1990-an juga mengalami kerugian dan PHK untuk pertama kalinya dalam memori dan berada dalam kesulitan bersaing. Lebih jauh lagi, saran dari model ini tidak menghasilkan payoff, jadi mereka mungkin lebih mudah diimplementasikan. Kemudian ada juga beberapa kasus yang tidak dapat dikompromi oleh organisasi. Ada juga situasi di mana perubahan rantai pasokan secara keseluruhan sebenarnya lebih baik untuk semua orang, tetapi mereka masih diblokir karena alasan yang dikelola. Pertama, sebagai contoh, karena individu di berbagai perusahaan memiliki perbedaan informasi, dan karena ada banyak organisasi yang harus bekerja sama untuk melaksanakan proposal rantai pasokan terpadu ini. Banyak individu mengalami kesulitan, banyak organisasi juga mengalami kesulitan karena mereka memiliki masa depan yang sangat berbeda sebagai akibat dari perubahan. Kemudian yang kedua, ada batas biaya untuk implementasi seperti sistem pembelian dan membuat sistem yang kompatibel. Tetapi beberapa di antaranya dapat dihindari dengan kerjasama atau distribusi oleh tabungan. Ada banyak kekhawatiran yang masuk akal bahwa para manajer akan membutuhkan pasokan rantai yang terintegritas, termasuk apakah mereka akan menjadi terlalu tergantung pada pelanggan atau pemasok. Ketiga, kesulitan sering muncul saat membantu manajer yang kultural dan intelektual satu budaya dan loyal pada satu bisnis untuk menyerah dalam rangka melumpuhkan seluruh perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Howard, pindah dari firma etnosentris ke global sangat sulit. Gerakan harus dilakukan dalam elemen bisnis dan itu terutama sulit, seperti yang dikatakan oleh para ahli strategi di perusahaan-perusahaan dengan tradisi multinasional yang kuat. Yang keempat, individu dalam organisasi mungkin menemukan bahwa secara pribadi dapat dirusak oleh perubahan dan tidak memiliki tempat di organisasi pada masa depan. Dalam bisnis yang mengglobal, peralihan cepat ke organisasi pabrik European dari yang berbasis negara, misalkan, berarti bahwa 26 manajer negara tersingkir dari tempat-tempat di mana mereka pernah menjadi kepala wilayah kekuasaan, seringkali menghabiskan untuk bertahan hidup sebagai manajer umum dan tokoh lokal yang penting.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.